Oke, selamat sore. Pada kesempatan kali ini, saya Imade Gus Permana Putra, mahasiswa elektrod semester 6 Universitas Riat Mulia PSDKU Jembrana, akan memaparkan artikel ilmiah tentang pattern recognition yang ditugaskan oleh Bapak I Gusti Ngurah Lanang Wijaya Kusuma SSI Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Machine Learning. Pada artikel ilmiah yang saya buat kali ini mengambil judul pengenalan pola tulisan tangan dalam citra menggunakan metode convolutional neural network. Langsung ke bagian pendahuluan ya. Pengenalan pola tulisan tangan merupakan salah satu bidang kajian yang menarik dalam ilmu komputer dan pengolahan citra. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, kebutuhan untuk mengkonversi tulisan tangan menjadi bentuk digital semakin meningkat. Contohnya ya seperti sastra-sastra kuno itu dikonversi ke dalam bentuk digital. Jadinya bisa dikenali dari bentuk huruf dan tulisannya. Contohnya seperti aksara dan bentuk huruf lainnya ya. Metode convolutional neural network CNN telah terbukti efektif dalam berbagai tugas pengenalan pola, termasuk pengenalan citra dan analisis video. Dengan kemampuan untuk mengekstrak fitur dari citra secara otomatis, CNN menawarkan pendekatan yang kuat untuk mengenali karakter tulis tangan yang kompleks. Dalam penelitian ini saya bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas CNN dalam mengenali pola tulisan tangan dalam citra serta menganalisis faktor yang mempengaruhi akurasi pengenalan. Dengan menggunakan dataset tulisan tangan beragam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan teknologi pengenalan tulisan tangan serta membuka peluang untuk aplikasi lebih lanjut dalam bidang pendidikan, arsip digital dan teknologi informasi. Melalui penelitian ini kami juga akan membahas tantangan yang dihadapi dalam pengenalan tulisan tangan dan bagaimana metode CNN mengatasi tantangan tersebut. Langsung masuk ke metodologi. Untuk dataset, penelitian ini menggunakan dataset tulisan tangan yang terdiri dari ciri-ciri karakter dalam berbagai gaya dan ukuran. Dataset yang digunakan adalah dataset MNIST yang menyediakan variasi tulisan tangan dari berbagai penulis. Dataset ini dibagi menjadi dua bagian: data penelitian data pengujian dengan proporsi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Untuk processing data, sebelum model CNN dilatih, data citra akan melalui tahapan processing sebagai berikut, yakni grayscale conversion, di mana dari gambar yang sebelumnya itu berwarna dikonversi menjadi berwarna hitam putih untuk mengurangi kompleksitas dari data. Yang kedua adalah normalisasi, mengubah nilai piksel citra menjadi rentang 0, 1 untuk mempercepat proses konvergensi selama pelatihan, di mana piksel dari gambar sebelumnya yang begitu besar itu diperkecil lagi. Selanjutnya, augmentasi data itu menerapkan teknik augmentasi seperti rotasi, translasi, dan flipping untuk meningkatkan keragaman data pelatihan dan mencegah overfitting, di mana itu sebuah gambar yang diinput atau dapat dari database itu di rotasi, di translasi, dan di flipping. Flipping itu dibolak-balik, dirotasi, diputar-putar ya, untuk meningkatkan dari akurasi. Selanjutnya, arsitektur model CNN. Model CNN digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa lapisan, antara lain yang pertama input layer, yang dimana model CNN itu menerima citra
dengan ukuran yang telah ditentukan, misal 28 kali 28 pixel. Selanjutnya convolutional layer, di mana lapisan konvolusi yang dilengkapi dengan fungsi aktivasi RLU untuk mengekstraksi fitur dari citra, di mana dari citra yang didapat itu dilakukan ekstraksi fitur-fitur. Selanjutnya pooling layer, itu menggunakan max pooling untuk mengurangi dimensi fitur dan mempertahankan informasi penting. Yang dimaksud dimensi adalah ukurannya, di mana diturunkan dan tetap mempertahankan informasi penting dari data yang didapat. Selanjutnya fully connected layer, menghubungkan output dari lapisan pooling ke lapisan output untuk klasifikasi, di mana bagian ini menghubungkan output dari lapisan pooling sampai lapisan output untuk selanjutnya diklasifikasi. Selanjutnya itu output layer, di mana itu menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas karakter menggunakan fungsi aktivasi softmax. Ini merupakan gambar dari arsitektur model CNN. Pelatihan model CNN akan dilatih menggunakan algoritma optimasi seperti Adam SGD atau Stochastic Gradient Descent dengan dengan fungsi loss categorical cross entropy. Proses pelatihan dilakukan selama sejumlah epoch yang ditentukan. Nah, di sini saya menggunakan 5 epoch dengan menggunakan basis sesuai misalnya 512 ya. Dan di sini saya juga menggunakan basis 512 karena semakin besar epoch dan semakin besar basisnya itu semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pelatihan. Untuk evaluasi model itu saya bagi menjadi 2, di mana yang pertama itu akurasi untuk mendapatkan presentasi prediksi yang benar dibandingkan dengan total data pengujian. Yang kedua itu confusion matrix, di mana menganalisis kesalahan klasifikasi dan memahami karakter mana yang paling sulit dikenali. Yang selanjutnya itu implementasinya dan pengujian model yang telah dilatih akan diuji dalam program pengenalan tulisan tangan. Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan citra tulisan tangan baru yang tidak terdapat dalam dataset pelatihan atau pengujian sebelumnya untuk mengukur generasi model ya. Itu untuk mengukur generasi model. Selanjutnya analisis hasil dari pengujian akan dianalisis untuk menentukan efektivitas model dalam mengenali pola tulisan tangan. Analisis ini juga akan mencakup diskusi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi seperti kualitas citra, variasi gaya tulisan, dan pengaruh argumentasi data. Ini adalah coding yang merupakan bagian dari hasil. Ini yang sebelumnya saya dapat dari Kaggle untuk programnya, namun saya lakukan modifikasi beberapa, di mana ada penambahan beberapa program seperti fungsi untuk memeriksa menginstal paket jika belum terinstall. Jadi program yang ada pada artikel ini bisa teman-teman gunakan atau dicoba atau dimodifikasi ke depannya untuk meningkatkan dari model CNN ini. Lanjut ke nanti untuk programnya ini kita uji cobakan di Google Colab ya. Nanti langsung saya jelaskan di Google Colab untuk
fungsi-fungsi masing-masing dari program. Nah, di sini untuk hasil uji ini contoh citra dari dataset pelatihan. Di sini diketahui ini H, 5, D, U, R, D, Y, F, dan R. Nah, misalnya ini model CNN sequential 1. Ini ada tabel layer, output shape, dan parameternya. Ini ada beberapa jenis tipe layer, ada conv 2D, ada max pooling 2D, conv 2D lagi, tapi yang ini yang versi 3 nih. Ada max pooling 2D yang versi 3, habis itu flatten 1, design 2, dropout 1, dan dance 3 ya. Dengan total parameter itu 484.719 dengan ukuran 1,85 MB dengan parameter itu 484.719. Itu hampir sama dengan non trainable parameter itu 0 byte ya. Selanjutnya itu ada pelatihan model dengan 5 epoch, batch size 15, verbose 1 ya. Nah, ini yang sebelumnya saya katakan, dimana saya mengujikan 5 epoch, dimana dalam satu epoch itu memproses 199 data. Dan tiap ini rata-rata itu menghabiskan waktu 500-an detik ya. Jadi ini 199 itu step per data ya. Ini menghabiskan waktu 2 second. Nah, di sini kelihatan dari akurasinya, semakin banyak epochnya itu berdampak ke nilai akurasinya. Yang sebelumnya epoch pertama itu menghasilkan 0,3798 dengan kegagalan atau loss itu 2,2965. Dengan persentase value akurasinya itu 0,8 atau setara 80%. Dengan value lossnya itu 0,5 atau setara 5% ya. Ini selanjutnya grafik akurasi dan kegagalan. Di sini saya menyantumkan 2 gambar di mana model akurasinya meningkat seiring dengan semakin banyaknya epoch yang dijalankan. Dengan model loss di mana semakin banyak epochnya itu model lossnya bakal menurun. Selanjutnya hasil evaluasi model dengan data pengujian. Ini nilainya 588 dengan waktu 19 second, itu per stepnya 33 milisecond dengan akurasi 0,8 dan dengan loss atau kegagalan 0,3. Jadi loss value nya itu 0,4, akurasi value nya itu 0,86. Untuk hasil prediksi itu hasilnya di 18.799 dengan nilai 47. Habisnya di subplot prediksi sampel, ini ada beberapa subplot prediksi sampel. Ini ada O, 5, T, 6, A, G, P, B, F, A, S, S, X, I, P, H, T, K. Ini adalah gambar dari subplot prediksi sampel. Ini selanjutnya hasil prediksi gambar baru. Di sini saya menguji cobakan sebuah gambar angka 7 ya.
saya gambar menggunakan Note di handphone saya. Untuk yang pertama itu prediksinya sesuai, itu membutuhkan waktu 106 milisekund, kurang dari 1 detik ya, dan menghasilkan prediksi itu angka 7 sesuai dengan apa yang saya tulis. Soalnya itu di prediksi kedua itu membutuhkan waktu di 100 milisekund, itu sangat cepat lagi. Itu prediksinya sesuai, itu huruf A. Jadi untuk program ini bisa mengenali angka dan huruf. Nah, sebelum ke kesimpulan, kita uji coba programnya terlebih dahulu ya. Ini perlu direkonek lagi. Nah, ini untuk programnya kita jelaskan dari atas ya. Ini import OS ini berfungsi untuk mengimport library OS yang berfungsi untuk operasi sistem. Misalnya itu the install package itu berfungsi untuk menginstal paket untuk memeriksa dan menginstal paket yang belum terinstall. Paket-paket apa gitu kan. Paket-paket yang dimaksud adalah ini contohnya library Kaggle, library TensorFlow, library NumPy, Pandas, Matplotlib, ada Scikit-learn, ada OpenCV Python sama Keras. Jadi program ini berfungsi untuk mengecek apakah library ini udah ada apa belum. Nah, kalau udah ada dia bakalan tampil requirement already certified. Jadi ini udah ada sebelumnya. Selanjutnya itu ke program selanjutnya, ini fungsinya untuk mengimport ya, artinya memanggil. Ini memanggil semua library yang ada. Setelah dipastikan semua itu terinstallnya, ada import numpy as np yang berfungsi untuk operasi numerik, ada panda speedy untuk manipulasi data, matplotlib as plt untuk visualisasi. Visualisasi dimaksud itu kayak seperti grafik ya. Ini scale model selection import split ini untuk membagi dataset, di mana dia mengambil dari skala model selection itu diimport ke split. Ya, selanjutnya CV2 ini komen untuk mengimport atau memanggil library CV2 yang berfungsi untuk memproses citra. Ini selanjutnya ada Keras utilities, diimport ke to kategorial untuk fungsi one shot encoding. Selanjutnya ada from Keras model, ini diminta untuk mengimport sekuensial dari Keras models ya, untuk membagi model CNN. Misalnya ada di dense robot flatten itu diimport dari from Keras layers untuk lapisan jaringan. Selanjutnya ada conv2d, mouse polling 2d, ini untuk lapisan convolution dan polling. Metric ini untuk evaluasi model ya, ini diimport dari Escalon Matrix. Selanjutnya ini TensorFlow, ini untuk ya pastinya untuk proses di TensorFlow-nya ya. Soalnya itu program memeriksa. Nah, di sini saya menambahkan program memeriksa keberadaan file Kaggle.json yang sebelumnya untuk mendownload dataset langsung dari Kaggle itu harus menambahkan file JSON dari
akun Kaggle kita ya. Itu pertama meriksa keberadaan file Kaggle JSON. Nah, ketika kita belum ngupload file Kaggle JSON ke Google Colab, program ini akan membaca dari penyimpanan di Google Colab apakah Kaggle JSON ini udah ada apa belum. Kalau belum, dia bakalan ngasih perintah atau menampilin file Kaggle JSON tidak ditemukan, dan itu akan memberikan perintah silakan mengunggah file tersebut, mengunggah file Kaggle.json. Nih, from Google Colab import file. Nih, import file from Google Colab. Nih, file.upload ini meminta pengguna untuk mengupload Kaggle JSON. Nah, untuk md-p Kaggle nanti untuk membuat direktori Kaggle jika belum ada ya. Selanjutnya ini Kaggle JSON, ini menyalin Kaggle JSON ke direktori yang sesuai. Ini dikirim ke nih library Kaggle. Selanjutnya mengatur izin untuk Kaggle JSON agar bisa digunakan, itu diberikan komen cmod 600. Nah, jika sudah ngasih misal nih, karena ada komen if jika, nah dari awal nih jika ditemukan tidak ditemukan maka dia akan menampilkan file Kaggle JSON itu ditemukan. Nah, lanjut ke program selanjutnya, ini memeriksa keberadaan dataset MNIST. Nah, ini MNIST ini datasetnya ya. Nah, ketika program ini jalan, ini programnya ngecek apakah datasetnya udah ada apa belum di pad atau lokasi dari filenya. Ini udah ditentukan secara manual ya. Habis itu nih jika, nah ini ada program jika not host pad is file MNIST. Nah, jika file ini tidak ditemukan, ini programnya bakal ngecek ini data MNIST-nya ada apa enggak. Kalau nggak ada, dia nampilin dataset MNIST tidak ditemukan menggunakan dataset. Itu langsung jalankan program untuk ngedownload dataset dari Crawford MNIST. Ini sumber datasetnya ya. Selanjutnya mengekstrak file zip yang telah diunduh. Ini with zip file MNIST zip pad. Ini R, ini fungsinya untuk nge-read dari file zip MNIST datasetnya. Habis itu diekstrak ke folder Kaggle working. Nah, misal, nah ini kan karena dicek dulu ya ini datasetnya. Kalau nggak ada, dia ngejalanin ini. Kalau ada, dia nampil ini print dataset MNIST ditemukan. Ayo nih contohnya tampil gini dia. Lalunya import zip file. Ini library untuk mengekstrak file zip. Ini import pandas video untuk membaca file CSV ya. Itu pertama membaca dataset pelatihan. Ini train video read CSV, ini ngebaca dataset pelatihan di pad folder Kaggle working MNIST balanced train CSV. Maaf ya, senawa tadi. Selanjutnya itu membaca dataset pengujian di Kaggle working MNIST balanced test CSV. Nah, dari ekstrak file sebelumnya itu menghasilkan 3 file. Itu ada MNIST balanced train CSV, MNIST balanced test. Ini hampir sama ya. Ini hampir sama. Ini hampir sama tapi di belakangnya beda nama. Yang ini MNIST balanced, ini MNIST balanced test. Yang ini
ini balanced mapping. Nah, karena fungsinya beda-beda. Yang ini untuk dataset pelatihan, ini untuk dataset pengujian, yang ini pemetaan karakter. Nah, dari hasil program tersebut menghasilkan dataset pelatihan berhasil dimuat, jumlahnya itu 112.799. Untuk pengujiannya itu jumlah datanya 18.799 dengan pemetaan karakter berjumlah 47. Memisahkan fitur dan label, ini program untuk memisahkan fitur dan labelnya. Untuk transfer itu dan eloknya itu bernilai 1 dan terus nilai 0 untuk label atau karakternya. Untuk fitur pengujiannya ini bersama nilainya. Nah, untuk outputnya itu diminta untuk tampilkan di variable train x shape-nya, train y shape, test x shape-nya sama test y shape. Nah, itu didapat 112.799 untuk train x dan shape-nya itu 784. Ini train y-nya shape-nya nggak didapat. Ini train x shape-nya, y-nya ini 108.799. Fungsi untuk memutarbalikkan citra ini, nah nih rotate image event rotate image nih. Nah, image reshape ini untuk merubah citra menjadi 2x28 pixel ya. Ini satuan pixel. Jadi yang sebelumnya itu berpixel tinggi itu diturunkan menjadi 28 pixel. Nanti kita uji coba dari hasil yang gambar yang kita buat diimport ke program menjadi apa hasilnya. Selanjutnya itu memutar dan membalik citra dalam dataset pelatihan. Nah, ini sebelumnya program untuk rotate image-nya, habis itu menjalankan program ini ke datasetnya. Selanjutnya ini memutar dan membalik citra dalam. Nah, ini yang sebelumnya itu dataset pelatihan, selanjutnya dataset pengujian. Selanjutnya itu dilakukan normalisasi data citra. Untuk di program programnya di sini udah saya tag atau dokumentasikan itu fungsi-fungsinya untuk apa saja. Normalisasi data citra train x sama dengan train x. Nah, as type nih tipenya untuk train x ini tipenya port 32. Selanjutnya itu program menampilkan beberapa contoh citra dari dataset pelatihan. Nah, ini menggunakan fungsi for. Ini arraynya 100 ya. Ini PLT subplot 311 i min 99. Membuat subplot untuk visualisasinya. Ini untuk menampilkan citra dengan skala dikonversi ke gray ya, warna abu-abu. Grayscaling harusnya hitam nih biasanya. Ini untuk label trennya, karakter ini langsung ke karakternya ya, mendapatkan karakter menggunakan pemetaan. Selanjutnya people menampilkan karakter sebagai judul. Nah, ini PLT untuk menampilkan semua subplotnya. Nah, ini subplotnya hasil dari program ini hasilnya. Selanjutnya mendefinisikan jumlah kelas berdasarkan dataset. Ini 6 classes dengan line map. Itu berfungsi untuk menghitung jumlah kelas dari pemetaan. Ini one hot encoding label train Y sama itu kategori call train Y 6 classes. Ini berfungsi untuk mengubah label pelatihan menjadi one hot encoding.
Selanjutnya itu mengubah bentuk citra untuk CNN. Ini dari variable trend X. Ini di reset. Nah, ini mengubah bentuk data pelatihan. Ini dirubah jadi 28. Selanjutnya itu membagi data pelatihan set pelatihan dan validasi. Ini ada value variable trend X, level X, trend Y, file year itu sama dengan trend X split dan X trend Y test size 0,10, random state itu 7. Selanjutnya membangun model CNN. Ini model sama dengan sekuensial. Inisialisasi yang berfungsi untuk inisialisasi model. Selanjutnya menambahkan lapisan konvolusional pertama, yakni conv 2D yang pertama sama max pooling 2D yang pertama. Ini dilanjutkan lapisan konvolusional kedua, yang dilanjutkan ke proses fluttering sebelum ke proses desain. Selanjutnya baru masuk ke lapisan desainnya. Dan terakhir itu menampilkan ringkasan model. Nah, di sini sesuai di artikel yang tadi saya mengambil dari hasil program ini. Nah, setelah dilakukan pembangunan model CNN, dilakukan kompilasi model. Ini model compile cross entropy, measurenya pakai Adam, dan metriknya itu akurasi. Selanjutnya melatih model. Ini story model fit trend variable trend X. Ini epochnya. Nah, sebelumnya sempat saya sebutkan saya menggunakan epoch 5 dengan basis 512 karena ini untuk mempersingkat waktu, karena ini satu epoch itu menghabiskan waktu hampir 500 second. Jika batch size nya dinaikkan misal 1024 itu waktu stepnya itu 3 second. Lanjut, itu setelah proses pelatihan model selesai, kita harus menyimpan model yang telah dilatih untuk menguji cobakan model yang dilatih sebelumnya itu dengan foto baru, foto tulis tangan ya, yang baru yang nggak ada di dataset. Halnya itu fungsi untuk memplot grafik akurasi dan kehilangan. Lanjutkan masuk ke mengambil metrik dari story. Ini sebelumnya kan udah diproses di nih variabel history. Dari hasil ini dimasukkan ke history. Nah, dipanggil oleh gini program ini. Setelah diproses itu masuk ke memplot grafik akurasi. Ini dari data yang sebelumnya itu diproses menjadi grafik dalam bentuk grafik ya. Ini sebelumnya ini mengambil metrik dari history sebelumnya, habis itu dirubah ke dalam bentuk grafik dan hasilnya seperti ini. Ini model untuk grafik, model akurasinya, dan ini model lossnya. Lanjut, mengevaluasi model menggunakan data pengujian. Ini berfungsi untuk menampilkan evaluasi model menggunakan data pengujiannya. Ini loss value-nya itu 0,4 sekian, nih akurasi value-nya 0,8 dengan data itu 558 dengan waktu 19 second dengan per stepnya itu 33 second.
ini ada sedikit tambahan ini untuk mendapatkan F1 skornya. Ini F1 skornya itu dapat di 0,86 dengan speed prediction di 18.799. Lanjut, ini membuat label dari file pemetaannya dari mappingnya ya. Ini disimpan ke label di dictionary. Ini diambil dari index char map log index value 0 for index in map index. Soalnya itu memprediksi sampel. Nah ini sekarang memprediksi dari sampel yang ada di dataset dengan figurasi size itu 10 nilai 12 dan 10 dengan inch-nya itu 80 untuk mengatur ukuran figurnya. Selanjutnya for in ring 218 pada subplot ini berfungsi untuk membuat subplot visualisasi. Hanya PLT show menampilkan citranya. Predict label itu berfungsi untuk mendapatkan label dari prediksi. Ini label prediksi. PLT title mendapatkan label sebagai judul. Validasi menyebutkan sumbu. Ini biasanya ada sumbu di sini. PLT tag layout mengatur data letak subplot. Ini mengatur data berarti ini diatur dari hasil subplotnya ditata menggunakan fungsi PLT tag layout. Ini PLT show untuk menampilkan dari semua subplotnya. Selanjutnya ini adalah program pengujian gambar baru yang nanti kita bisa uji coba. Sementara kita akan uji coba. Ini import memanggil print system lagi. Library NumPy ASNP untuk membaca CSV-nya ada pengolahan data. Import CV2 ini OpenCV-nya ya untuk pemrosesan citra. Ini MATLAB SPLT sama model di ngeload model yang udah kesimpan tadi. Ini di sini. Jadi ya, ini dari model yang udah jadi ini dari proses 5 epoch itu disimpan dengan nama training model.keras. Nah di sini dipanggil lagi untuk memprediksi gambar yang nantinya diuji coba. Nah, di sini saya tambahkan program untuk memastikan modelnya sudah dilatih dan disimpan. Ini dicek model path, ini training model. Dicek. Nah, jika banyak file training model.keras-nya itu ada, itu menampilkan model berhasil dimuat. Nah, ini untuk proses memuat modelnya. Kalau nggak ada dia menampilkan model tidak ditemukan dan kita disuruh untuk melatih model terlebih dahulu. Dilanjutkan fungsi untuk memproses gambar tulis tangan. Ini Macpad baca gambar. Jadi untuk memproses gambar tulis tangan yang nantinya kita proses. Misalnya minta pengguna. Nah di sini untuk program untuk mengupload file fotonya ya ke program ke Google Colab. Misalnya itu mengambil nama file dari input pengguna, di mana nama filenya ini diambil dari nama file yang kita input atau kita upload. Seharusnya memproses gambar yang diunggah
Ini proses image-nya itu disimpan ke variabel proses image. Selanjutnya melakukan prediksi menggunakan model. Nah, dari gambar yang sebelumnya itu diproses dengan model yang sudah di load tadi. Jadi di sini prediction, memanggil mode predictnya, bisa predict class ini untuk mengambil kelas prioritas tertinggi. Selanjutnya mengkonversi indeks prediksi menjadi karakter. Selanjutnya itu mengambilkan hasil prediksi karakternya ini. MPTI proses. Nah, ini di grayscaling dulu gambarnya. Ini gambar aslinya itu latarnya hitam dengan tulisannya warna putih kalau nggak salah. Dengan menampilkan sebagai PLT title prediksi ini berfungsi untuk menampilkan judulnya, PLT axis off untuk menyembunyikan sumbu. Ini harusnya ada sumbu di sini. Selanjutnya nih PLT show menampilkan gambar. Nah, ini gambar yang ditampilkan. Nah, kita coba ulang proses uji cobanya. Nah, ini pakai notepad di handphone saya coba uji coba tulis karakter baru. Nih, karakter huruf B ya. Kita coba, kita ekspor dulu jadi gambar. Setelah itu kita download dulu foto yang kita upload. Nah, setelah kita download, nah di sini kan programnya udah jalan, kita upload filenya. Ini udah tampil, kita upload gambar yang tadi. Oke, ini langsung ngeproses ya. Bentar, ini ada yang error. Ini sebelumnya nggak gagal nih.
Ya ada error di proses. Coba kita pakai gambar lain. Oh, ini gambarnya gagal. Pantesan nggak mau dia. Coba diundur ulang. Ini udah masuk. Ini karena filenya tadi bermasalah. Nih, kita coba ulang. Ini tadi errornya karena itu ada empty, nggak bisa diproses gambarnya karena gambarnya gagal. Nah, sekarang kita upload. Ini agak berat ya. Karena sambil screen record saya. Oh, berarti salah pencet. Harusnya klik open malah upload from mobile. Nah, ini upload udah selesai. Nah, ini sesuai prediksi sebelumnya. Ini saya nulis B, yang didapat ini B. Jadi itu dari proses uji coba program pengenalan tulisan tangan menggunakan CNN ya. Tapi ini karakternya masih uji cobanya satu-satu, belum bisa 3 sampai 4 karakter. Apalagi 2 ya. Sempat uji coba masih belum bisa. Ini yang perlu kita atur untuk meningkatkan akurasinya, gitu kita atur di bagian training modelnya atau pelatihan modelnya ya. Ini di bagian epochnya itu ditingkatin, misal pakai 25 atau 50, itu semakin besar epochnya itu semakin besar atau semakin tinggi tingkat akurasinya, dan tingkat kegagalan lolosnya itu semakin kecil. Sekian dari pemaparan artikel tentang pattern recognition yang
berjudul pengenalan pola tulis tangan. Oh iya, saya belum menyampaikan untuk bagian kesimpulannya. Untuk bagian kesimpulannya itu menunjukkan bahwa metode konvolusional neural network itu efektif dalam mengenali pola tulis tangan, meskipun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Contohnya, semisal kita ngupload gambar dengan 2 karakter juga bisa dibaca, jadi harus merubah programnya lagi. Untuk variasi individu juga di dalam gaya penulisannya itu sangat berpengaruh, dan kondisi citranya yang tidak konsisten itu sangat mempengaruhi dari akurasi model. Namun dari teknik augmentasi data dan processing yang tepat berhasil meningkatkan kinerja dari model tersebut. Untuk pengujiannya itu dilakukan di Google Colab sebelumnya ya, yang memvalidasi pelisiran model dengan sumber daya yang memadai. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa CNN itu dapat memberikan akurasinya tinggi dan dalam pengenalan karakter tulisan tangan. Ini memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut ke depannya dan pengembangan aplikasi praktis pastinya dalam pengenalan tulisan tangan, serta mendorong eksplorasi teknik-teknik baru dalam bidang machine learning. Jadi sekian dari pemaparan artikel ilmiah dan uji coba program yang berjudul pengenalan pola huruf dan angka dalam citra menggunakan pengenalan huruf dan angka dalam tulis tangan menggunakan metode konvolusional neural network. Sekian dari video pemaparan saya. Sekian dan terima kasih dan selamat sore.